Ya, pemuda adalah generasi penerus bangsa. Di tangan pemuda lah nasib suatu bangsa dipertaruhkan. 87 tahun yang lalu tonggak persatuan pemuda negeri ini dibangun. Mereka berseru bertanah air satu sebagai bangsa yang satu dengan bahasa yang satu, Indonesia. Dan perjalanan panjang negeri ini pun akan terus berada di pundak para pemuda. Prestasi pemuda menjadi prestasi bangsa, dan Insight kali ini menghadirkan mereka yang menoreh prestasi, para anak muda yang bergerak demi kemajuan bangsa. Maraknya pemberitaan negatif tentang Indonesia telah menurunkan optimisme pemuda terhadap masa depan Indonesia. Melalui Good News from Indonesia, informasi positif dan berimbang mengenai Indonesia kembali membangkitkan semangat optimisme dan semangat generasi muda membangun bangsa. Berawal dari minimnya optimisme pemuda Indonesia terhadap masa depan Indonesia, Ahyari Hananto membuat gerakan Good News from Indonesia (GNFI) melalui sebuah situs internet. Survei yang dilakukannya pada tahun 2008 terhadap 4.000 orang menunjukkan 83% pemuda kehilangan optimismenya karena tidak mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang tentang Indonesia. Para pemuda pesimis akibat begitu banyaknya berita negatif tentang Indonesia di media, baik dalam dan luar negeri. Melalui halaman situs goodnewsfromindonesia.org, GNFI mengajak pemuda untuk berbagi informasi yang positif sebagai penyeimbang terhadap berita-berita negatif yang banyak ditampilkan oleh media. Dari berita yang dibuat oleh 31 kontributor di 21 negara, GNFI menyajikan informasi positif tentang Indonesia dalam berbagai bidang dari seluruh dunia. Melalui artikelnya, para kontributor GNFI mengirimkan informasi positif yang terbagi ke dalam beberapa kategori, diantaranya anak bangsa, Indonesia unik, dan karya bangsa. Artikel GNFI memberikan berbagai informasi seperti prestasi anak bangsa hingga potensi wisata di Indonesia. Selain membangkitkan optimisme, informasi yang positif juga membangkitkan nasionalisme dan semangat generasi muda untuk terus membangun Indonesia. Grafirdi Kresnantio, CNN Indonesia. Ya, dan atas konsistensinya memberikan berita-berita positif di tanah air, Good News from Indonesia baru saja mendapat penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai media yang mampu mengelola ruang publik yang berdampak positif bagi masyarakat. Nah, siapakah sosok di balik sepak terjang Good News from Indonesia? Berikut petikan wawancara saya dengan founder dan editor-in-chief Ahyari Hananto. Halo, Ari, apa kabar? Baik, Mbak Desi Armar. Kalau dari Ari pasti kabarnya baik. Baik, selalu good news from Indonesia. Sebenarnya title-nya bagus sekali ya. Karena biasanya kalau kita nonton berita, apalagi berita asing, itu biasanya bad news. Good news is bad news. Oke, judulnya itu sendiri ada referensinya bahwa biasanya kalau kita menonton berita dengan cerita tentang Indonesia, rata-rata isinya bad news. True. Memang apalagi kalau kita di luar negeri ya, reputasi Indonesia di luar negeri belum sangat bagus. Indonesia dikenal dengan, ya kita tahu mungkin korupsinya, kemacetannya, bencananya, kota-kota yang kotor, sungai-sungai yang kotor dan sebagainya. Terorisme. Right. So kita mau mengangkat, itu ada, itu fakta, tapi kita juga mengangkat fakta yang lain yang selama ini tidak diangkat, yaitu tentang prestasi-prestasi Indonesia, keunikan Indonesia, begitu berbudayanya bangsa Indonesia, begitu panjang sejarah Indonesia segala macam. Itu yang coba kita angkat. Tujuannya satu adalah kita ingin membuat audiens kita bangga bahwa Indonesia tidak hanya yang ini saja, tapi juga ada yang bagus yang bisa diangkat, yang membanggakan. Iya, paling tidak kita memberikan informasi yang berimbang juga kan, Absolutely. supaya tidak melulu bad news dari Indonesia. Tapi Ari,
bagaimana? Kapan memulai Good News from Indonesia ini? Awalnya- Dan apa yang membuat Anda waktu itu merasa bahwa oke harus ada sesuatu seperti Right. ini? Latar belakangnya memang sama seperti yang kita sama-sama ketahui bahwa kalau kita melihat berita saja dimanapun lah, tidak perlu memang tidak banyak berita bagus di sekitar kita, begitu kan. Tapi bukan berarti nggak ada. Dan itu pada tahun 2008 akhir kami mengadakan survei. Ada sekitar 4.000 responden. Kita ketemu langsung ngobrol gitu. Ada Itu surveinya dalam bentuk apa? ngobrol, ketemu. Kita melakukan survei dalam waktu hampir 3 bulan. Waktu itu di Semacam FGD gitu ya? Right. Terus pertanyaannya ada 2. Responnya kebanyakan anak muda. Pertanyaannya ada 2. Bagaimana Anda memandang Indonesia? Optimis di masa depan atau pesimis? Yang pertanyaan kedua adalah mengapa? 83% lebih itu menjawab mereka pesimis akan masa depan. 83%. 83,61% tepatnya. Pertanyaan kedua mengapa? Jadi segala macam jawaban mereka kami simpulkan. Muaranya ada 3. Jadi satu adalah mereka tidak mendapat informasi yang berimbang tentang Indonesia. Mereka tidak mendapat informasi yang akurat tentang Indonesia. Informasi yang positif mereka nggak dapat. Ketiga, mereka sama sekali tidak mendapatkan informasi yang positif tentang Indonesia. Dan ini 4.000 orang ini rata-rata anak-anak muda? Anak muda, usianya dari SMA berapa sampai kuliah. Jadi, dan dari situ kita simpulkan bahwa bisa jadi pesimisme mereka itu berangkat dari ketidaktahuan mereka tentang Indonesia. Jadi sebab itulah maka kita pikir, oke, kalau kita lihat di sini ada media yang mainstream yang mengabarkan apapun lah yang mereka mau, oke, fine. Tapi harus ada penyeimbang. Makanya kita munculkan Good News from Indonesia bahwa selain ada berita yang banyak itu, ada juga berita yang banyak ini yang selama ini tidak unearthed, masih terkubur. Tidak ada wadahnya. Right, dan tidak tercacar di mana-mana. Ya, ada tapi tidak terkoordinasi dengan baik. Jadi kita kumpulkan dan akhirnya ternyata banyak sekali Good News from Indonesia yang membanggakan, yang membuat kita bangga menjadi Indonesia. Oke, nah cara mengkompilasi Good News ini bagaimana? Dan siapapun misalnya kalau saya memiliki cerita itu bisa Awalnya memasangnya di Good News. Awalnya kami waktu itu melalui blog. Ternyata blog itu ada ceruk khusus yang memang ceruk yang tidak pernah dimasuki oleh media lain, baik mainstream maupun media digital. Dan ketika itu dibaca oleh begitu banyak orang, termasuk orang Indonesia di dalam dan luar negeri, ada sekitar 31 kontributor di 21 negara yang mulai aktif mengirimkan berita. Contohnya misalnya jadi ini internasional ya, siapapun bisa mengirim. Ada 21 negara yang secara aktif mengirimkan berita-berita, entah itu dalam bentuk berita yang dalam bentuk tweet atau artikel. Contoh misalnya ada maskapai dari Indonesia yang menjadi salah satu maskapai terbaik di dunia. Kita paling pertama tahu karena ada kontributor kita di Perancis atau di Inggris gitu waktu ada air show di sana. Jadi itu keunggulan kita. Kedua juga ada kontributor di Indonesia yang secara aktif mengirimkan berita. Yang terakhir kita sudah membuka keran sepenuh-penuhnya bagi siapapun yang mempunyai good news atau punya berita-berita yang inspiratif, yang menarik, yang unik tentang Indonesia, silakan diposting sendiri. Oke, sekarang kan ini saya lihat ya ada goodnewsfromindonesia.org, udah punya website itu sendiri. Jadi dari blog akhirnya punya website itu sendiri. Rata-rata ini berapa hari dalam sehari berapa berita yang dipasang atau mungkin lebih ke rata-rata satu hari 5 sampai 7 berita. Kita batasi agar tidak juga terlalu banyak. Nanti ada yang berita yang tenggelam. Jadi berita yang kita munculkan itu berita-berita yang evergreen. Jadi kita baca sekarang sampai 2 minggu lagi nggak ada bedanya. Sama-sama masih berita bagus. Ya, shelf life-nya lama ya. Betul. Dan tapi jangan lupa bahwa kita juga punya channel lain. Kita punya sosial media, juga kita punya produk-produk seperti videografis, infografis, yang dalam rata-rata dalam 1 bulan kita reach-nya sampai 12 juta 12 juta ya orang hitsnya. 1 bulan. Ada ininya juga merchandising-nya sekarang. Yes, it's for you free. Oke, sekarang Good News from Indonesia.org ini kan sudah 8 tahun ya. Kalau ditanya lagi, mungkin perlu lagi bikin survei ya dari teman-teman yang 83% menjawab bahwa pesimis mengenai Indonesia. Menurut Anda anak-anak lebih kita memang akan optimis? mengadakan survei, tapi kalau waktu itu kita surveinya
door to door gitu ya, Yeah. face to face. Kita sudah akan melakukan melalui online dan akan kita lakukan segera. Padahal selama ini kita sudah mengadakan pre-survey juga. Sebenarnya bukan pre-survey, bagaimana respon audiens Indonesia terhadap Good News from Indonesia. Kita ingin mereka menjadi relawan Good News from Indonesia. Ternyata 4.000-an orang juga yang daftar, dan padahal mereka harus ngisi form yang panjang, kirim CV, dan ada 4.000 CV yang masuk. Oke. Ada yang kontributor yang sifatnya permanen ya. Ada berapa orang itu? Ada designated kontributor, ada sekitar 37 orang yang kita kategorikan khusus berita-berita khususnya berita ekonomi, berita tentang budaya, berita tentang pendidikan. Mereka punya tugas-tugas khusus. Oke, selain Ari di Good News from Indonesia ada siapa? Ada berapa orang? Ada siapa? Kita ada sekitar yang operasi betul-betul di dalam ada 10 orang. Kita punya 2 kantor operasinya di. Jadi udah semacam perusahaan atau hanya kumpulan? Social entrepreneurship something. Bukan hobi, bukan hanya sekedar awalnya hobi. iseng, but kami ingin agar ini sustain, tapi at the same time juga impactful. Iya, nah itu dia revenue modelnya seperti apa? Bisa lewat iklan, Ada sponsorship ya? right, sponsorship juga, kemudian juga ada penjualan merchandise dan sebagainya. Tapi kita memang inginnya agar ini sustain dan sustainable, dan itu kayaknya memang harus ada revenue yang masuk gitu. So far cukup sustainable. So far okay. Ini kan kalau saya lihat di websitenya ada misalnya Indonesia Unik, kemudian Indonesiana, Karya Bangsa, dan Anak Bangsa itu sendiri. Nah, proses cara memfilternya ini kan supaya ada semacam moderatornya lah dalam hal ini. Ini semua dicek satu persatu dan kita percayakan sepenuhnya kepada para penulis. Jadi kita sudah betul-betul intervensi kita minimal saja. Tapi awalnya kenapa ada 4 kanal itu, dulunya ada 30 kanal lebih, mulai dari militer, mulai dari ekonomi, sosial budaya. Tapi setelah kita peros lagi, kok ternyata 4 itu sudah masuk, dan itu tidak menyulitkan bagi siapapun penulis untuk mengkategoriskan tulisannya ke dalam. Nah, rata-rata dari 4 kategori ini mana yang paling populer dan paling banyak? Yang paling populer dan paling banyak itu Indonesia Unik, karena itu mengandung atau meliputi banyak hal, mulai dari budaya, wisata, mulai dari keunikan Indonesia. Contoh misalnya. Dan Indonesia banyak sekali yang unik-unik ya, apalagi kalau. Makanya kita bisa 8 tahun nggak kehabisan berita. Gitu kan. Contoh misalnya begini, ketika Menara Eiffel di Paris diresmikan, itu peresmiannya memakai gamelan Jawa dan Sunda. Tidak banyak orang tahu kan. Nah, itu masuk di Indonesia Unik. Tapi misalnya seperti mobil dari Indonesia buatan Surabaya yang kemarin mampu tenaga surya, mampu finish 3.000 km tanpa berhenti, itu masuk di Karya Bangsa. Pak Habibie mungkin masuk di Anak Bangsa. Jadi kanal-kanal itu mungkin para penulis sudah mulai bisa ini semua. Nah, yang kontribusi dari teman-teman mungkin yang tinggalnya di luar negeri, apa saja mereka rata-rata? Kegiatannya atau macam-macam. karena saya lihat juga cukup aktif ya. Betul. Ada yang kegiatan, ada event-event keindonesiaan, misalnya ada festival tari Indonesia di Milan baru-baru ini. Ada yang liput. Ada juga yang tidak. Misalnya ada film Indonesia yang tiba-tiba menjadi box office di Maryland di Amerika Serikat. Itu mereka liput. Mungkin media massa di Indonesia tidak banyak yang meliput itu karena tidak punya kantor di sana. Nah, kita punya. Terus ada misalnya ada satu rumah bergaya Batak, sepenuhnya bergaya Batak di tengah hutan di Düsseldorf di Jerman. Tidak Itu banyak ada? orang tahu. Ada. Siapa yang bangun itu? Orang sana, jadi bahan-bahannya diambil dari Tapanuli. Jadi orang Batak yang tinggal di Jerman? Orang Jerman, orang yang Jerman ya? pernah ke Sumatera Utara dan membawa itu. Di Belgia itu ada taman yang sepenuhnya berwajah Indonesia, namanya Taman Ganesha di Belgia. Jadi, dan itu thanks to our contributor, kita menjadi tahu hal-hal seperti itu. Gitu. Nah, kalau dari feedbacknya, Good News from Indonesia kan mendapatkan penghargaan dari Kominfo ya, sebagai salah satu situs yang membawa hal-hal yang positif. Feedbacknya rata-rata lebih banyak dari mana? Dari luar Indonesia atau dari Indonesia itu sendiri? Oke, feedback dalam artian kita pembaca kita 93% memang masih di Indonesia, dan memang tujuan awal seperti itu. Yang lain-lain banyak dari luar negeri. Sementara feedback kita banyak mulai dari segala macam sektor orang masuk, mulai dari para menteri, mantan presiden juga pernah ini, diplomat, jurnalis, kemudian akademisi juga. Mereka menjadi pembaca setia kita. Ini kita juga mewawancarai Ari dalam rangka kan Sumpah Pemuda, masih muda nih. Kira-kira apa ya keinginannya untuk Indonesia masa depan, khususnya
bagi calon-calon pemimpin di masa mendatang mengelola Indonesia ini? Sebenarnya dalam rangka Sumpah Pemuda itu ada 3 core penting yang mungkin we cannot afford to lose it. Kita tidak mungkin kehilangan ketiganya. Satu, persatuan akan di dalam kebinekaan. Kita menjaga itu dan it's not taken for granted. Kita harus menjaga itu betul-betul. Nah, harus diingatkan terus-menerus. Terus-menerus gitu. Dan kedua, itu rela berkorban. Dalam artian kita mementingkan kepentingan banyak orang, kepentingan nasional di atas kepentingan siapapun yang lain, ya, golongan, partai, agama dan segala macam. Jadi setuju dengan ada wajib bela negara ini? I'm not in the position to answer that. Tapi mungkin Nggak, siapa tahu nanti kan di bawah 50 tahun harus ikut nanti kalau. Tapi nasionalisme tidak harus dibangun melalui seperti itu. Gitu ya. Kecintaan pada bangsa bisa dibangun melalui melihat Raja Ampat jalan-jalan di Indonesia. Macam-macam cara untuk membela negara. Oke. Kembali yang ketiga tadi, yang ketiga adalah bangga menjadi Indonesia. Nah ini Good News from Indonesia masuk di area ini, di kawasan ini. Jadi bagaimana kita bisa optimisme pada Indonesia, kita bisa penuh harap pada Indonesia jika kita tidak bangga pada Indonesia. Saya pernah melakukan survei di salah satu negara, kita tidak bisa saya sebutkan, di salah satu negara ASEAN gitu, yang dulu tahun 60-an, 70-an itu menjadi salah satu negara termakmur di Asia setelah Jepang. Gitu. Tapi sekarang berada di bawah Indonesia. Mengapa? Kami mengadakan survei selama 2 bulan dari utara sampai selatan, dan mereka umumnya dari semua jawaban itu mengeluarkan satu, they lost hope. Mereka ada satu momentum di mana mereka betul-betul kehilangan harapan. Dan jadilah mereka seperti itu. Kita tidak mau seperti itu. Kita ingin menjadi sebuah negara yang optimis. Kita bisa. Kita punya semuanya. We have everything. We have everything. Apalagi kita memasuki momentum yang tidak muncul setiap 600 tahun sekali, yaitu bonus demografi. Dan kita memasuki masa itu. Kita punya anak muda yang begitu banyak jumlahnya. Kita punya tool yang selama ini dianggap biasa, dianggap take it for granted, yaitu sosial media. Kita saling terhubung satu sama lain. Ide-ide kita bisa dibaca oleh siapapun. Semoga energinya positif di situ bisa saling menular. Iya, Ari, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Desi. Good News from Indonesia. Ya, ini perlu dicek karena membuat kita juga bisa mencintai Indonesia lebih dalam lagi, mengenal Indonesia lebih dekat lagi. Terima kasih banyak, Ari. Ya, setelah informasi berikut kita akan berbincang dengan seorang anak muda lainnya yang tidak kalah menuai prestasi dan ternyata masih duduk di bangku SMA. Apa prestasinya? Sesaat lagi, tetaplah di Insight. My vision for the world is that people everywhere have come together to make sure global goals are met and to leave no child behind. Thank you. Berbicara di hadapan lebih dari 60.000 orang dalam Global Citizen Festival di New York, Amerika Serikat akhir bulan September lalu, apa yang membuat Putri begitu peduli terhadap nasib sesamanya? Berikut wawancara saya dengan Putri Gayatri. Iya, Putri. Terima kasih telah datang dari Bandung ya. Putri ini usianya 15 tahun, tinggalnya di Bandung, kelas 1 SMA ya sekarang. Iya, Mbak, baru masuk SMA. Wow, tapi luar biasa pengalamannya ya. Terakhir pada sidang umum PBB bulan September yang lalu, Putri ini salah satu dari ada beberapa anak dari seluruh dunia yang mewakili ya di sidang umum PBB khusus untuk youth ya, bagian dari anak-anak itu sendiri. Bagaimana Putri bisa akhirnya tampil di sidang umum PBB dan juga sempat berpidato mewakili anak-anak untuk save the children? Bisa cerita sedikit pengalamannya? Jadi pertamanya Putri ini aktif di OSIS. Waktu Putri SMP di SMP Negeri 1 Pamengpeuk itu Putri aktif di OSIS, dan di sekolah Putri itu ada beberapa taman putri yang menyandang disabilitas. Ya, ada yang Down syndrome di sana. Pokoknya anak-anak berkebutuhan khusus. Dan Putri itu mengadvokasikan mereka untuk tidak mendapatkan diskriminasi dari teman-teman, untuk bisa dihargai, dan Putri juga menyarankan untuk adanya pendidikan inklusif di SMP Putri agar anak-anak berkebutuhan khusus pun bisa bersekolah di sekolah umum. Ya, berbaur dengan teman-teman yang lain. Iya, dan untungnya
alhamdulillah dibantu oleh Save the Children. Jadi Save the Children itu memfasilitasi dan melatih guru-guru untuk mengajar teman-teman putri yang berkebutuhan khusus. Nah, dari sana Putri mulai dikenal sama Save the Children atas program pendidikan inklusif. Lalu Putri diundang dalam acara Koalisi Aksi 2015 di Jakarta. Jadi Koalisi Aksi 2015 itu mengundang 15 anak dari 15 provinsi, termasuk Putri mewakili Jawa Barat di sana. Jadi kita berkumpul, kita menyuarakan aspirasi kita dan permasalahan di daerah masing-masing. Terus kita rangkum, kita tuangkan dalam main mapping, jadi digambar-gambar pakai krayon. Terus kita presentasikan kepada pihak-pihak terkait seperti anggota DPR Komisi 9, terus Pak Anies Baswedan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan sebagainya. Nah, setelah itu mendapat kesempatan untuk pergi ke New York, di mana ada sidang umum PBB yang ke-70 ya waktu itu. Nah, untuk akhirnya dipilih, itu bagaimana perasaannya? Dan ya ini kan pasti banyak sekali ya pengalaman yang di sana, bertemu dengan pemimpin negara dan juga teman-teman dari negara lain, dan katanya juga bertemu dengan Salma Hayek, bintang, dan Queen Rania dari Ratu Jordan. Itu bisa cerita sedikit pengalamannya Putri di sana? Oh iya, jadi Putri sangat-sangat bersyukur sekali atas kesempatannya bisa duduk di PBB dan bisa berpartisipasi. Jadi ini kali pertamanya Putri ke luar negeri. Pertama kalinya ya? Wow, udah langsung ke New York ya, dan bertemu dengan dunia internasional. Iya, dan kita di sana bertemu dengan delegasi anak dari negara lain. Kita juga sama seperti yang di Jakarta, kita juga menyampaikan aspirasi, kita merangkum masalah, mencari solusi, dan kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait seperti Presiden General Assembly, ambasador dari beberapa negara, lalu kepada Marta Santos. Di sana juga bertemu dengan Ban Ki-moon. Iya, Sekjen PBB ya. Dan waktu itu bagaimana perasaannya? Sempat salaman juga? Iya, alhamdulillah sangat-sangat senang, Mbak, karena yang ada di buku-buku pelajaran ketemu, jadi sangat excited. Apa yang Putri tanyakan pada Sekjen PBB? Putri cuma bersalaman, nggak sempat berdiskusi. Kalau berdiskusi Putri sama Marta Santos itu, Putri sempat berdiskusi karena dia juga bagian bagian anak-anak, bekerja bagian anak-anak. Putri menyampaikan isu yang Putri bawa, yaitu pernikahan di usia anak. Putri ini kenapa waktu itu salah satu topik yang Putri bawakan? Karena kan Putri di sini kan mewakili Indonesia kan? Ya, karena di daerah Putri memang banyak anak-anak yang 14 tahun, 15 tahun itu sudah menikah, Mbak. Dan mereka itu putus sekolah. Putri bersama teman-teman Putri berdiskusi dan memikirkan masa depannya. Bagaimana mereka jika pernikahan di usia anak terus berlanjut, mereka masa depannya kurang baik. Terus apalagi kalau mereka hamil, punya anak. Iya, gitu. Karena kebanyakan sekolah juga ketika mendapatkan siswinya yang hamil langsung di drop out kan. Jadi mereka tidak bisa mendapatkan untuk bersekolah. Putri sempat menyuarakannya karena ketika anak perempuan itu menikah di usia anak, mereka itu tidak bisa mendapatkan pendidikan yang cukup, yang akan berdampak juga kepada ekonomi, kepada kesehatan reproduksi. Dan menurut Putri masa-masa 15 tahun, 16 tahun itu masa-masanya bereksplorasi, dan Putri pikir mereka belum cukup matang untuk berumah tangga, Mbak. Jadi Putri sampaikan bagaimana nasib teman-teman Putri yang 15 tahun sudah mengurus anak, sudah mengurus suami, sudah mengurus keluarga. Putri sampaikan di sana. Terus Putri juga sempat bertemu dengan Pak Yusuf Kalla di sana, Menteri Luar Negeri dan beberapa pejabat tinggi dari. Kira-kira waktu itu solusi atau ya jawaban ya yang harus diberikan untuk masalah ini, apa yang diharapkan didapatkan? Apalagi ini kan juga forum yang sifatnya kan internasional ya, di sana ada PBB, ada Save the Children. Apa kira-kira feedback yang respons yang didapatkan? Yang pertama itu katanya dengan pendidikan itu kan wajibnya 12 tahun, sedangkan di undang-undang perkawinan itu kan anak 16 tahun usia ya. minimal anak perempuan itu 16 tahun, dan
normalnya 16 tahun itu kan adalah normalnya itu masa-masa SMA, kelas 2 SMA. Nah, menurut Putri undang-undang di Indonesia yang perlu direvisi mungkin. Karena 16 tahun itu normalnya mereka masih duduk di bangku SMA. Jika Indonesia masih memperbolehkan anak 16 tahun menikah, berarti angka anak putus sekolah semakin tinggi dan angka kematian ibu berpotensi meningkat, Mbak. Iya, idealnya lebih tua kan dari 16 tahun, minimal 18 tahun lah ya Iya. Putri ya. Dengan teman-teman dari negara lain yang bertemu di sana kan Malala Yousafzai kita kenal ya, dia salah seorang yang memberikan speech Iya. di PBB. Sempat berbicara sama Malala. Berbicara enggak, tapi foto ya. Dia menyampaikan tentang pendidikan untuk setiap anak, bahwa setiap anak itu harus mendapatkan pendidikan dasar dan lanjutan yang gratis, dia bilang seperti itu. Dan sangat-sangat menginspirasi seorang gadis pemberani untuk menyampaikan kebenaran itu. Wah, sangat-sangat wow, Putri sangat-sangat terinspirasi oleh Malala. Nah, waktu Malala memberikan speech kan ada Putri juga di situ, kalau tidak salah membawa Iya. lampu kan. Apa perasaannya waktu itu berdiri di depan Oh, sangat-sangat yang isinya tuh pemimpin negara semua ya? Ya, pokoknya sangat-sangat bahagia Mbak, apalagi bisa duduk dengan Malala itu sangat-sangat susah diungkapin Mbak. Nah, pidato yang Putri berikan sendiri kan di Central Park ya. Apa kira-kira isinya dan siapa waktu itu yang ada di sana yang mendengarkan, dan di samping Putri ada siapa-siapa saja? Ya, jadi pas Putri naik ke atas panggung Global Citizen Festival itu ada beberapa anak dari beberapa CEO kayak UNICEF dan sebagainya, dan Putri dipilih untuk mewakili suara anak-anak tersebut untuk menyampaikan harapan untuk dunia ke depan. Jadi di sana ada 60.000 orang yang hadir. 60.000. 60.000 dan ada artis papan atas yang berpartisipasi seperti Coldplay, Ariana Grande, Beyonce. Wow. Ada juga Michelle Obama. Sempat foto-foto nggak sama mereka? Foto-foto sama Salma Hayek ya. Ya, terus Putri didampingi dengan Salma Hayek dan Queen Rania untuk menyampaikan harapan untuk dunia ke depan. Sebenarnya pengen lama speech-nya, cuman di waktunya cuma 30 detik Putri. Ya, tapi di depan 60.000 orang itu luar biasa ya. Itu nggak gugup atau nggak? Gugup sih pasti Mbak. Apalagi mereka pandangannya ngelihat Putri berhijab di atas panggung. Mereka itu ngelihatnya kayak gimana, Putri kan jadi tegang. Pasti kagum lah, Iya. anak umur 15 tahun, cantik pula dan pintar. Itu dalam bahasa Inggris kan Iya, dalam bahasa pidatonya. Oke, dan Putri kira-kira pelajaran apa yang Putri dapatkan dari kesempatan yang diberikan ini? Dan yang paling diingat ya, apa sebenarnya dari Iya. pengalaman? Putri melihat di Amerika sana, anak-anak itu suara anak itu sangat diperhitungkan Mbak. Anak-anak itu berpartisipasi, anak-anak udah ikut sidang, anak-anak itu benar-benar dilibatkan dalam mengambil keputusan, dan Putri sangat ingin di Indonesia ada yang seperti itu. Makanya sekarang Putri buat forum anak, Mbak, pulang dari sana Putri buat forum anak. Jadi forum anak itu merupakan wadah aspirasi dan wadah untuk berpartisipasi bagi anak-anak. Jadi anak-anak itu bisa bersuara untuk menyuarakan ide-ide pembangunan. Jadi Putri pengen anak-anak itu dilibatkan dalam mengambil keputusan. Jadi apalagi jika mengambil keputusan tentang pemenuhan hak anak, jadi anak itu tahu yang terbaik untuk dirinya sendiri, tinggal orang dewasanya aja yang memberikan peluang sebesar-besarnya untuk anak bersuara. Jadi saya sangat-sangat ingin anak dilibatkan. Iya, dan saya rasa dengan keberadaan Putri di sana dan juga sekarang akan membangun sebuah forum anak di Indonesia, ya yang jelas kalau pemimpin masa depan Indonesia semua seperti Putri, kita optimis lah terhadap masa depan Indonesia. Sekarang kan ada dalam rangka Sumpah Pemuda ya. Putri kira-kira yang mewakili anak muda juga, apa yang Putri ingin lihat di Indonesia? Perbaikan seperti apa dan pimpinan seperti apa yang kita perlu dapatkan dari para pemimpin kita? Iya, sebenarnya dalam rangka Sumpah Pemuda ini kita sebagai generasi penerus bangsa ini kita harus berperan aktif. Kita harus berperan aktif dalam pembangunan. Nah, dengan cara apa kita berperan aktif dalam pembangunan? Tentu dengan pendidikan.
pendidikannya itu bukan hanya tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga tentang etika moral, kepribadian, agar Indonesia itu tidak hanya maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi Indonesia juga maju dalam moral dan kepribadian sehingga jauh dari yang namanya korupsi. Ya, itu penting sekali ya, karena korupsi memang salah satu dan Indonesia terkenal ya dalam hal itu. Putri, sekali lagi sukses, kita semua bangga. Dan untuk generasi penerus kita, saya rasa kalau semuanya seperti Putri, aktif, peduli, tentu Indonesia juga akan maju sebagai bangsa. Terima kasih sekali lagi Putri. Mbak. Selamat ya. Ya, Mbak. Iya, dan setelah informasi berikut kita akan bertemu dengan seorang sineas muda Indonesia yang berkiprah di Hollywood dan filmnya mendapat nominasi Oscar. Tetaplah bersama Insight. Masih dalam Insight, nama sutradara muda asal Indonesia Livi Zeng semakin berkibar. Memulai karir di Indonesia saat usia belia, Livi kini justru dikenal dunia sebagai seorang sutradara melalui karyanya yang masuk ke dalam daftar layak pilih Oscar 2015. Livi Zeng lahir di Blitar, Jawa Timur 26 tahun lalu. Karirnya dalam industri perfilman bermula saat dirinya menjadi pemeran pengganti dalam film seri berjudul Laksamana Cheng Ho ketika berusia 15 tahun. Di dunia internasional, karir film Livi dimulai dari nol. Keterampilan Livi sebagai atlet bela diri wushu membuatnya berhasil menjadi seorang pemeran pengganti bersertifikat dan produser di Hollywood. Berbekal pengetahuannya mengenai film yang didapatkan secara otodidak saat terlibat sebagai kru dan pemeran pengganti, Livi pun berhasil memproduksi filmnya sendiri. Mulanya pelaku industri Hollywood sempat meragukan kemampuan Livi karena ia seorang perempuan, masih muda dan berasal dari Asia. Namun kesuksesan film Brush with Danger yang disutradarai, diproduksi sekaligus dibintangi wanita berusia 26 tahun ini akhirnya membuat Livi dikenal sebagai sutradara di Hollywood. Film Brush with Danger yang juga dibintangi adik Livi Zeng bercerita tentang dua orang kakak beradik dari Tiongkok yang masuk ke Amerika Serikat secara ilegal. Keduanya harus berhadapan dengan gerombolan penjahat kelas kakap. Film bergenre action yang terinspirasi dari kisah nyata teman Livi yang berasal dari Ethiopia tersebut tayang serentak di Amerika Serikat pada akhir tahun 2014. Film ini mendapat sambutan luas dan berhasil masuk daftar layak pilih untuk Academy Award ke-87 atau Oscar 2015 untuk kategori gambar terbaik. Bersaing dengan puluhan film lainnya, diantaranya The Hobbit, Transformers, Age of Extinction, dan juga Interstellar. Selain Brush with Danger, sejumlah film sudah diproduksi Livi, antara lain The Empire's Throne, Legend of the Best, dan juga Untitled Action Thriller yang akan dirilis tahun depan. Rencananya, di bulan November mendatang, film Brush with Danger akan tayang di Indonesia. Sufiani Tanjung, CNN Indonesia. Ya, film Brush with Danger menjadi gebrakan awal Livi Zeng sekaligus membuktikan kiprahnya di industri film Hollywood. Nah, bagaimana kisah di balik prestasinya? Berikut wawancara saya dengan Livi Zeng. Oke, Livi, ini jarang-jarang nih ketemu Livi Zeng di Jakarta. Saya kan tinggalnya di LA, tapi sekarang di Jakarta untuk ini premier. Iya. Brush with Danger. Iya. Apa kira-kira di bioskop nanti tanggal November 26 mulai tayang untuk ke publiknya. Wow, kita harus nonton ini karena ini adalah film yang sebenarnya diproduksi Livi waktu di Hollywood. Sekarang kan tinggalnya di LA dan sudah tayang di Amerika tahun lalu kan. Iya, akhir tahun lalu. Reviewnya katanya bagus ya, bahkan dinominasikan untuk Oscars. Iya, kemarin Los Angeles Times reviewnya bagus, terus sempat masuk NBC juga dan beberapa media lainnya, itu cukup bagus sih. Dan waktu itu tayang cukup lama juga dan masuk seleksi nominasi Oscar dari 40.000 film, filmku masuk sekitar 1%. Wow,
gitu. 40% luar biasa, apalagi kan saingannya kan luar, ya, kira-kira berapa film ya saingannya? Saingannya 40.000. 40.000 masih Iya. 1%. Iya. Profit dong. Iya udah untung sih filmnya. Tapi kalau Livi sendiri happy dengan film itu? Ya happy dong masuk seleksi nominasi Oscar, it's above my expectation. Nah, ini Brush with Danger yang saya baca ini banyak yang first ya dalam bab pertamanya. Pertama, ini film yang diproduksi dan disutradarai ya dan dibintangi oleh anak yang masih muda. Waktu itu Livi kalau tidak salah masih belum 20 tahun kan? 23 tahun waktu itu, 23 iya. tahun, ya. Wow, kalau ukuran Hollywood sangat muda. Kedua, perempuan. Nah, Iya, ini saingannya kalau di Hollywood biasanya kelas berat semua ya, laki-laki. Iya. Dan juga mereka sudah berpengalaman. Dan ketiga, dari Indonesia. Siapa dong? Itu untuk pertama kali membuat Brush with Danger ini apa sebenarnya ya kok bisa melahirkan sebuah film seperti itu? Jadi Perjalanannya apalagi ini kan Hollywood yang sangat kompetitif ya. saya dari kecil kan hobi bela diri. Pada waktu kuliah S1, saya kuliah di University of Washington Seattle belajar ekonomi. Saya sarjana ekonomi sebetulnya. Cuman udah ada interest di film, jadi saya mulai bantu-bantu di set. Jadi production assistant, pernah jadi wardrobe assistant. Itu untuk produksi apa aja waktu itu? Produksi kecil-kecilan lah, produksi student film dulu awalnya, terus Kampus. iya di kampus, terus sempat pernah kerja di proyeknya Whoopi Goldberg, itu belakangan setelah berapa tahun gitu. Jadi waktu itu terus oh kok kayaknya serius banget nih di film, seneng banget. Dan waktu itu yaudah deh, kan udah mau wisuda kan biasa panik nih mau kerja gimana atau mau S2 atau gimana. Terus yaudah saya coba-coba daftar di University of Southern California. Di situ banyak sutradara dan produser yang memulai karirnya di situ, kayak George Lucas, sutradara Star Wars, Star Wars. terus sutradara Forrest Gump dan Back to the Future Robert Zemeckis juga dari situ. Jadi udah deh coba aja daftar, saya daftar, ternyata keterima. Ya udah, terus waktu itu saya udah bertekad bulat bikin film Brush with Danger ini. Nah di situ awal Jadi di situ yang mulanya. belajar jadi sutradaranya. Iya. Tapi waktu itu skenarionya ditolak berkali-kali. Yang terakhir itu sama eksekutif produser ditolak 32 kali. Sampai akhirnya 32 kali. baru dibilang, oh ini baru layak syuting gitu. Jadi ya agak lama sih makanya. Jadi proses dari pertama kali membuat skenarionya dan lain sebagainya sehingga akhirnya bisa tayang itu berapa lama? Itu kalau skenario mungkin sekitar setahun. Setelah dapat sponsor setahun setengah. Jadi kita prepnya sekitar setengah tahun, syutingnya 2 bulan, habis itu editing, isi suara gitu, baru bisa tayang. Nah, eksekutif produsernya orang sana. Iya, orang sana, semua krunya orang sana kecuali saya dan adik saya. Waktu itu kira-kira apa sih yang dia cari gitu dari film itu sehingga akhirnya oke, Livi, this is good enough, saya mau sponsor film ini. Jadi ceritanya lucu, saya nggak sengaja ketemu eksekutif produser di sekolah kungfu. Dia kebetulan udah belajar kungfu 20 tahun, hobi kungfu, dan suka banget culture Asia. Dia udah ke Asia lebih dari 10 kali ke berbagai negara. Jadi saya pikir wah ini kayaknya tepat banget nih, karena sebelumnya ketemu produser mungkin kurang ada exposure dengan Asia. Nah ini kan kebetulan bela dirinya sama lagi kan, dan emang saya kan hobi bela diri. Saya pitch ide saya ke dia, terus dia tanya udah ada skenario belum? Saya bilang ya belum gitu. Terus dia bilang ya udah coba kamu tulis. Saya tulis skenario pertama, 80% ditolak sama dia. Dia bilang ini adegannya nggak bagus difilmkan, nggak dramatis, karakternya kurang kuat, karakternya suruh ngerubah, adegannya dibuang-buangin. Terus saya revisi kedua gitu juga. 32 kali. Iya, terus sampai itu akhirnya baru dibilang ini udah cukup layak buat di syuting, baru dia mulai cari sponsor. Nah, kalau pendanaannya itu semua dari dia. Iya, sebagai jadi eksekutif produser yang mencari. kalau eksekutif produser dia tuh sebagai yang mencari pendanaan dan mendistribusikan film ini supaya masuk bioskop gitu. Kira-kira berapa ya budgetnya? Ini kalau Budget, boleh tahu. budgetnya saya Biasanya kan kalau Hollywood kan filmnya budgetnya luar biasa ya. Dan di sana kan agak mahal karena banyak union ya, jadi ada standar iya yang gitu. harus. Tapi kalau persisnya saya kurang tahu. Cuman di sana biasanya ngikutin union gitu. Pada pokoknya sekarang udah profit, udah happy lah. Iya, eksekutif produser udah happy. Di Brush with Danger ini kan Livi itu sutradaranya juga, tapi pemeran utamanya juga plus adiknya Livi Iya. Ken juga sebagai aktor di situ. Ini bagaimana jadi sutradara terus harus mendirect diri sendiri? Gak susah? Sebenarnya tuh waktu saya S1 kan kuliah di University of Washington, itu alma maternya Bruce Lee. Nah, saya kan riset-riset tentang Bruce Lee. Dia kan legendaris banget, orang Asia di film yang paling legendaris lah ya bisa dibilang.
ternyata dia tuh in front of the camera and behind the camera. Terus saya jadi terinspirasi untuk jadi sutradara dan pemain, begitu awalnya. Waktu itu kan nggak tahu susahnya gitu. Dan pada waktu syuting, karena saya yang direct, kalau cut lari-lari dulu ke video village, lihat adegannya, baru mendirect aktor dan diri sendiri gitu. Jadi proses syutingnya emang agak lebih lama karena mesti lari-lari ke video village dulu. Belakang kamera terus di depan kamera. Iya. Nah, kalau mendirect adik sendiri Ken gimana? Sebenarnya direct Dia kan nurut nggak? Direct kan enak, soalnya saya kan sama Ken udah deket banget, jadi saya udah tahu kurang lebihnya dia bisa apa atau enggaknya kan. Dan kita, Ken ini kan adiknya Livi, Iya. usianya bedanya 6 tahun ya. iya dia lebih muda 6 tahun. Jadi tapi kadang-kadang kalau misalnya saya pengennya gini, nggak dapat, udah akhirnya saya di set ngomong bahasa Indonesia gini udah, terus oke, I agree gitu, ada yang ngisengin gitu kadang-kadang. Tapi biasanya saya usahain pakai bahasa Inggris. Cuman kalau udah nggak dapat nih udah langsung pakai bahasa Indonesianya keluar. Nah mungkin direct adik sendiri, apalagi kan selama ini big sister ya, pasti dia nurut. Tapi di sana kan ada aktor-aktor lain dan juga mereka mungkin aktor yang pengalaman. Di direct oleh Livi waktu itu masih 23 tahun, terus mungkin juga ini anak kecil dari Asia. Nggak susah. Sebetulnya kalau di sana itu yang penting kita prep, karena aktor sana itu banyak banget bertanya, kenapa dia begini, kenapa gerakannya dia begini, kenapa dia decide untuk berdialog begini, boleh nggak dialognya saya rubah. Jadi yang penting kita datang ke set siap untuk ditanyain. Jadi I do my homework, saya pelajarin gitu, saya membayangkan, kan kalau di skenario nggak ada semua backstory, saya membayangkan backstory di kepala saya gimana sih karakter ini tuh kecilnya gimana, orang tuanya kayak gimana, walaupun itu nggak diungkapkan di skenario. Jadi kalau aktor nanya, saya udah tahu kan pernah kelas acting juga yang mereka banyak banget nanya gitu. Saya udah mempersiapkan nih kira-kiranya bakal ditanyain apa gitu. Jadi kalau orang sana tuh as long as you have a good reasoning, they'll accept gitu. Iya, nah kalau kita nggak bisa jawab pertanyaan mereka, wah itu yang udah agak sulit. Tapi ada nggak bagian yang paling sulit dalam seluruh produksi ini? Seluruh produksi waktu itu yang paling sulit untuk cari kru, karena di sana itu Ya union itu kan? iya, dan kan saya pengennya krunya yang udah box office kan, yang udah awardnya sederet gitu dong. Kan boleh dong bermimpi. Iya. Terus there's a saying that you're only as good as your last job. Jadi misalnya dulu pernah bikin film box office, Terus film your last akhirnya job itu apa? gagal. Nah itu buat mereka susah untuk dapat job selanjutnya. Orang ingetnya yang gagal ini gitu kan, padahal mungkin dulunya terkenal banget gitu. Nah jadi mereka tuh, ya mereka bilang wow this is interesting but gitu, atau wow this has good potential but gitu. Tapi kan intinya ditolak lagi. Itu susah banget karena kan bikin film krunya gede kan. Nggak mungkin saya bikin sendiri dengan adik saya dengan eksekutif produser satu bisa backup nggak jadi kalau nggak ada kru kan. Nah, itu Total saya, krunya berapa? kalau kru sekitar 100, kalau cast sekitar 200. Oke, sekarang kan Brush with Danger dan ini sudah istilahnya membuat seorang Livi Zheng di Hollywood sudah eksis. Pasti lebih gampang dong film-film berikutnya. Banyak tawaran yang masuk. Iya, jadi sekarang enak banget kalau cari kru tinggal milih, karena kita sebulan itu bisa dapat 500 sampai 800 skenario dan komposer ngasih Itu dari musiknya. siapa-siapa aja skenario-nya? Dari Dari scriptwriters yang scriptwriter, menawarkan? Iya, terus produser juga cukup banyak yang nawarin. Jadi seneng sih, sekarang udah lumayan settle di Amrik, itu seneng banget. Wow, dan ini Hollywood loh, kita kan nggak main-main. Kalau Hollywood kan industri perfilmannya, dan ini juga bintang-bintangnya kan pasti dengan film-film berikutnya juga kelas bintangnya kan juga lebih tinggi. Tapi ngomong-ngomong, waktu pertama kali premier ya Brush with Danger, apalagi kan Livi yang menjadi bintangnya di situ, reaksi dari audience, dilihat nggak seperti apa mereka? Yang aku kaget tuh banyak banget penggemar dari Meksiko. I didn't expected. I thought pasti penggemarnya orang Asia dan orang yang suka laga iya, gitu. orang bule di sana kan. Ternyata banyak banget penggemar Meksiko, mungkin karena tentang imigrasi gitu ya. Jadi mungkin kan banyak orang Meksiko yang di Amerika, jadi Mereka kaget bisa juga. berempati ya. Iya, dan Soalnya ceritanya tentang dua anak yang datang ke Amerika menyelundupkan diri gitu. iya. Jadi cukup happy sih, tiap meet and greet ramai banget, dan tiap acara ramai banget. Jadi cukup senang bisa diterima filmnya di sana. Oke, sekarang proyek berikutnya apa? Jadi saya baru aja selesai syuting
udah hampir selesai sih filmnya. Sekarang lagi ngisi musik dan lain-lain sama visual effect. Ini sama eksplornya. Eksplorasinya sama. Nah, terus itu filmnya tentang kakak beradik yang punya six sense. Tapi saya nggak ikut main, saya fokus sutradarain. Oh, bukan Livi sama Ken lagi. Bukan. Yang ini khusus sutradarain aja. Dan kebetulan Madeline Zima itu dulu yang main TV seri The Nanny, kan waktu aku kecil suka, kok kayaknya cocok perannya, aku ajakin, mau nggak kerja sama aku, dia mau gitu. Jadi seneng banget karena dari dulu kan udah sering lihat dia gitu kan. Tapi ini masih film laga juga Iya, kan? film laga action thriller. Oke. Nah, yang di Brush with Danger ini kan Livi sendiri dan Ken dan kalian berdua kan wah luar biasa. Bruce Lee versi Indonesianya. Ini dalam mendirect film berikutnya Livi sendiri yang mendirect semua koreografi untuk martial art-nya. Jadi sebenarnya kita Atau tuh Ken juga ikut? kita ada stunt serta dalam- coordinator namanya David Boucher, itu dia yang mengkoreografi adegan-adegan actionnya di Brush with Danger. Tapi saya juga ikut involve karena kan sebagai sutradara visinya dari besarnya kita yang in charge. Nah, untuk film kedua timnya lebih diperbesar aja. Jadi kita stunt coordinatornya ada 5 spesialis. Jadi yang satu misalnya martial art, Asian martial art, dia specialize. Terus yang satu high fall. Jadi kita lebih specialize aja. Tapi kita ada tim itu dan adik saya kebetulan kan sama stunt coordinatornya diajarin, katanya nanti film ketiga kamu aja yang jadi stunt coordinator, saya pensiun katanya gitu. Ya karena kamu juga pernah jadi stunt woman ya? Iya, saya juga waktu itu pernah sekolah stunt juga dan pernah ini. Saya paling seneng wire work yang ditarik pakai tali bisa salto. Ya sekarang masih aktif, masih berlatih dan juga fokus ke mengajar. film sih, jadi full time di film mudahan. Kalau ada waktu senggang masih latihan, kadang-kadang ngajar tapi udah nggak kayak dulu. Kalau dulu kan ngajarnya sering banget. Sekarang udah inilah karena jam kerja film kan panjang-panjang jadi agak susah juga nyari Oke, waktu. jadi film pertama di Hollywood, film kedua yang lebih besar lagi kita harapkan di Hollywood. Kapan kira-kira hijrah coming back ke Indonesia, mungkin membuat film yang settingnya di Indonesia, tapi nggak apa-apa diproduksi oleh Hollywood. Jadi tapi sekarang saya lagi lokasinya di development Indonesia. film ketiga itu masih di Amerika. Film keempat kita rencananya di Indonesia. Saya udah promo-promo, stunt coordinator saya udah ke Indonesia, eksekutif produser saya udah ke Indonesia juga 3 kali malah. Dan kameramen saya Location udah ke hunting Indonesia. ya? Iya, jadi saya udah promo-promo supaya bisa syuting di Indonesia dan kan pengennya co-production setengah Indonesia setengah Amerika. Jadi dan pengennya dipasarkan di Amerika dan di Indonesia. Jadi saya pengen mereka lihat dari point of view mereka gitu. Karena kan kadang-kadang yang kita pikir keren banget mereka bilang biasa, kita bilang ini jelek gitu, mereka bilang keren banget gitu. Jadi bener-bener mereka involve dari awal. Jadi pengennya sih, tapi kita sekarang masih cari-cari lokasi dan Nah, Livi kan sekarang ada pengalaman mendistribusikan film di Indonesia. Seberapa beda ya ininya kesulitannya untuk mempromosikan film ini di Indonesia dibanding waktu itu di Hollywood? jadi kalau di Amerika itu begitu PH selesai kan saya bagian kreatif lah ya, lebih sutradara, skenario, itu langsung diambil alih oleh distributor. Nah, distributor ini yang mendistribusikan film dan mereka membiayai marketing. Nanti ada lagi bagian marketing, ada lagi bagian publicity, baru ke bioskop, kan 5 step. Lah kalau di Indonesia ini saya curhat-curhat dan tanya-tanya ke senior-senior semua itu, jadi PH itu yang mendistribusikan, yang memarketingkan, mempublicitikan, baru bioskop. Jadi 4-in-1 ya. Kadang-kadang 5-in-1 juga ya. mencari dana. Iya, jadi waktu itu kan aku bilang semua proyekku besar atau kecil aku minta hak buat di Indonesia aku, karena aku orang Indonesia, aku pengen filmnya aku yang distribusiin gitu. Jadi waktu itu nggak ngerti kan ngurus izin 2,5 bulan karena nggak ngerti itu, jadi belajar dulu lewat Google, terus tanya-tanya, telepon kantor ini, telepon kantor sana gitu. Akhirnya bisa, terus ke lembaga sensor juga belajar ngurus sendiri. Saya pertama ke sana ditanyain, lo bahannya mana? Oh, saya belum tahu, jadi saya mau tanya-tanya dulu, saya bilang gitu. Terus ketiga kali baru bahannya masuk, baru akhirnya bisa lulus sensor, dapat surat dari lulus sensor. Seneng banget itu, karena saya benar-benar belajar dari awal lagi kan di sini, nggak ngerti industrinya. Ya Masih bayangkan, terus belajar. bayangkan seberapa sulitnya dan perjuangan bagi para sineas Indonesia. Padahal itu di negeri sendiri ya. Iya betul. Sudah ketemu sutradara siapa aja? George Lucas sudah ketemu? Saya
saya kalau sutradara ketemu Luc Besson itu idola Prancis saya. ya? Iya, karena film yang saya suka banget tuh Beyond the Professional yang main Natalie Portman. Itu aku seneng banget, pas ketemu dia seneng banget juga. Kalau aktor udah pernah ketemu Amy Adams, Jackie Chan. Oh, Amy Adams, Terus Jackie Chan. Anna Kendrick sama Joseph Gordon-Levitt. Bisa nggak kira-kira mendirect Jackie Chan? Kayaknya bisa deh, dia orangnya Iya. sebenarnya waktu itu ketemu kita diundang sama gubernur Oscar, orangnya serius banget dan cukup pendiam, nggak seperti di filmnya gitu. Jadi orangnya serius gitu, jadi kayaknya cocok gitu ya. Yang penting kan gerakan-gerakannya. Oke. Kalau dari segi genre akan tetap dalam ini genre film laga, action film, atau nanti mungkin agak berubah lebih banyak, ada romance-nya, ada thrillernya, tapi yang Sixth Sense ini mungkin ada Action thriller ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih kalau cerita bagus, genre apapun tuh pasti jadi bagus. Dan I'm open to any genre. Sebetulnya aku suka banget nonton komedi sama romantic komedi gitu. Cuman mungkin lebih dipercaya kalau ngedirect action karena background di film action dan masih lebih unik juga kan karena sutradara wanita gitu kan Masian. Jadi action seru juga. Jadi I'm open to anything. Oke, your favorite actress or actor? Kalau perempuan siapa? Laki siapa? Actor? Favorite actor my brother dong. Of course. Dan dia juga menulis kan? Dia Iya, adikku nulis. Kalau favorite actress Sandra Bullock sih. Oke, Speed. Dia banyak ya film-film yang Iya, dia lucu banyak. dan action juga. Iya, Oke, dia ini kan Sumpah Pemuda, mungkin harapan Livi sebagai masih muda nih soalnya baru 25 tahun ya. Kalau dari Sumpah Pemuda itu yang aku bawa semangatnya. Jadi buat aku tuh semangat yang terus berkobar dan tidak mati itu aku bawa ke directing di film. Dan buat aku tuh it's okay to fail, it's okay to get rejected. Because 32 kali juga nggak apa-apa. Because you only need one yes to be successful. Jadi buat aku itu sih. Jadi harus tetap semangat walaupun ditolak, sakit hatinya jangan lama-lama. Tetap sakit hati sih walaupun udah 32 kali kan bayanganku, udah kebal nih, enggak juga gitu. Iya, tapi yang penting nggak putus asa ya. Iya, Oke, betul. Livi, terima kasih banyak. Kita sangat bangga dan kita juga tunggu Brush with Danger ya Makasih. tanggal 26 November ya, di seluruh Indonesia. Iya. Oke, thanks a lot. Thank ya. you. Sukses. So proud of you. Ya, memang anak-anak muda yang kreatif dan inovatif menjadi modal Indonesia untuk membangun bangsa. Adalah tanggung jawab kita bersama untuk menumbuhkan tunas-tunas muda yang peduli dan berani melakukan perubahan baik bagi lingkungannya, karena dari tangan generasi muda lah masa depan Indonesia akan ditentukan. Saksikan kembali Insight besok bersama saya, Desi Anwar. Bye-bye.